Selamat datang kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada Lab Indonesia Digital Business Networking 2021 Conference Virtual Session yang diselenggarakan oleh Pamerindo Indonesia dan Informa Markets. Lab Indonesia Digital Business Networking didukung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Balai Besar Industri Agro (BBIA), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Labkesda Jakarta, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia APTFI, Himpunan Kimia Indonesia, HKI, Masyarakat Standarisasi Indonesia, MASTAN, Singapore Manufacturing Federation, SMF, Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia, ILKI, Persatuan Peranata Laboratorium Pendidikan Indonesia, PPLPI, Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia, PERMI, Konsorsium Bioteknologi Indonesia, KBI, Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy, IFHE, dan Labmania. Sebelum kami memulai conference virtual session ini, kami ingin menginformasikan bahwa mikrofon dan video peserta telah kami nonaktifkan. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk para pembicara, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui Q&A box yang tertera pada layar Anda. Jika terdapat gangguan pada internet selama conference virtual session berlangsung, mohon menunggu dan silakan masuk kembali ke link conference virtual session. Berikutnya kami akan putarkan video pameran Lab Indonesia 2018. I'm very surprised. There's lots of people coming, and many people is interested in Japanese products. So I'm very happy to see that. Very fantastic event, and like I said, it's exceeded my expectation. I'm very happy with Lab Indonesia. I think it's pretty good. You should just keep continue doing that because the application of the analytical chemistry is quite important. I mean, it can expand to a different discipline. So yeah, just keep doing it. We are going to do it.
Demikian video pameran Lab Indonesia 2018. Untuk sesi selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator dan pembicara untuk memulai conference virtual session hari ini. Kepada moderator, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Senang sekali, perkenalkan nama saya Elsa Dia Putri yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Webinar kali ini bertemakan dengan uji banding laboratorium ya Bapak Ibu ya. Ngomong-ngomong berbicara tentang uji banding laboratorium ini pasti membicarakan tentang membandingkan kualitas dari laboratorium ya, antar laboratorium dengan cara membandingkannya ya. Namun di samping itu kan pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus disiapkan nih. Terus bagaimana sih cara pelaksanaannya? Nah, pada kesempatan siang hari ini, semua itu akan dibahas tuntas sama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ahmad Atsari Sujud. Beliau merupakan seorang asesor Komite Akreditasi Nasional Indonesia ya Bapak ya. Oke, mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak Ahmad Atsari Sujud. Halo, selamat siang Mbak. Iya, siang Bapak. Udah siap ya Bapak ya untuk Ya, siap. bagi ilmunya? Iya. Oke, sebelum itu saya akan membacakan rundown dari acara hari ini ya Bapak ya. Oke, pertama diawali dengan pembukaan MC tadi ya, dari pukul 14 sampai dengan 14.05 menit. Selanjutnya akan ada pemaparan materi yang pertama, itu dari pukul 14.05 menit sampai dengan 14.30 menit. Kemudian selanjutnya disusul oleh pemaparan materi yang kedua, itu dari pukul 14.30 menit sampai dengan 15.15 menit. Dan selanjutnya ada sesi tanya-jawab selama 30 menit dari pukul 15.15 menit sampai dengan 15.45 menit. Dan yang terakhir itu ada sesi post-test dan foto bersama dan diikuti dengan penutupan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak udah siap? Siap. Oke. Untuk Bapak Ahmad Atsari Sujud, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Elsa Iya, sama-sama. atas waktu dan kesempatannya, juga untuk Lab Indonesia. Bapak dan Ibu, selamat siang, salam sehat dan sukses selalu. Siang hari ini selama kurang lebih 2 jam kita akan belajar bersama-sama, ya nantinya berdiskusi bagaimana uji banding antar laboratorium. Jadi kita mulai dari pendahuluan uji banding antar laboratorium. Ini suatu hal yang sangat penting, sangat kritikal begitu bagi sebuah laboratorium. Karena kemampuan dari laboratorium, capability laboratorium, termasuk kompetensi laboratorium, ini tercermin dari hasil uji banding antar laboratorium ataupun hasil uji profisiensi. Nah, mari kita simak di klausul 7.7.2 ISO 17025 2017, ini yang edisi ketiga. Di sana disebutkan bahwa laboratorium harus memantau kinerjanya dengan membandingkan hasil laboratorium tersebut dengan hasil laboratorium lain. Kemudian pemantauan tersebut harus direncanakan dan dikaji ulang dan harus mencakup, namun tidak terbatas pada 2 hal. Yang pertama, partisipasi pada uji profisiensi. Di sana ada catatan ISO IEC 17043 berisi informasi tambahan tentang uji profisiensi dan penyelenggara uji profisiensi. Penyelenggara uji profisiensi yang memenuhi persyaratan ISO 17043, ini ISO 17043, ini dinilai kompeten. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan akan mengikuti atau berpartisipasi dalam uji profisiensi, kalau penyelenggara atau PUP, penyelenggara uji profisiensi atau Proficiency Test Provider, itu terakreditasi untuk ISO IEC 17043, ini menandakan bahwa penyelenggaranya dinilai kompeten. Jadi kompetensinya dilihat dari akreditasi ISO 17043. Nah, kemudian yang kedua adalah partisipasi dalam perbandingan antar laboratorium selain uji profisiensi. Jadi bisa juga lab melakukan uji banding antar laboratorium. Nah, ini dalam skema di luar uji profisiensi. Ini bisa juga dilakukan, dan pada kesempatan siang ini kita lebih banyak memfokuskan pada poin B. Jadi poin perbandingan antar laboratorium. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu melihat definisi. Definisi ini ada di klausul 3 ISO IEC 17025 tahun 2017. Kita lihat dulu apa itu definisi uji banding antar laboratorium atau interlaboratory comparison. Definisinya, uji banding antar laboratorium adalah pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pengukuran atau pengujian
pada item yang sama atau serupa oleh 2 atau lebih laboratorium berbeda sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Jadi bisa pengukuran atau pengujian, ya pengukuran bisa juga dimaksudkan adalah kalibrasi, atau juga pengujian, karena pengukuran di dalam pengujian juga ada pengukuran pada item yang sama atau serupa. Ini perlu digarisbawahi karena ketika kita membandingkan, maka yang dibandingkan harus sama atau serupa. Sehingga ketika hasil dari uji banding antar lab itu menyatakan berbeda signifikan, misalkan, maka itu tidak disebabkan oleh item yang diuji atau sampel yang diuji, tetapi dari faktor lain. Maka item yang diuji harus dikunci pada item yang sama atau serupa. Ini definisi uji profisiensi. Definisi uji banding antar laboratorium. Kemudian di klausul 3 di ISO 17025/2017 juga menyebutkan uji banding di dalam laboratorium. Kalau tadi antar laboratorium, yang ini di dalam laboratorium atau intra laboratory comparison, yaitu pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pengukuran atau pengujian pada item yang sama atau serupa, sama karena membandingkan, maka item yang dibandingkan harus sama. Kemudian yang dibandingkan adalah di dalam laboratorium yang sama. Jadi pembandingnya adalah di dalam laboratorium yang sama sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Jadi bisa berbeda personel, berbeda analis misalkan, atau berbeda alat, atau berbeda metode, atau ya berbeda sumber daya yang digunakan untuk pengujian. Jadi ada uji banding antar laboratorium, ada uji banding di dalam laboratorium. Nah, kemudian supaya tidak tidak bias dan pemahaman kita mengkerucut, kita perlu juga tahu apa definisi dari uji profisiensi. Jadi uji profisiensi adalah evaluasi kinerja peserta terhadap kriteria yang ditetapkan sebelumnya dengan cara uji banding antar laboratorium, interlaboratory comparison. Jadi ketika kita mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara uji profisiensi, di sana kinerja dari laboratorium sebagai peserta uji profisiensi itu dievaluasi terhadap suatu kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara. Nah, pada saat membandingkan di uji profisiensi, maka yang digunakan adalah uji banding antar laboratorium. Jadi menggunakan interlaboratory comparison. Nah, untuk mempertegas perbedaan utama antara uji profisiensi dengan uji banding antar laboratorium, kalau uji profisiensi evaluasi kinerja peserta terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, ya melalui uji banding antar laboratorium. Nah, sedangkan uji banding antar laboratorium, pengorganisasian kinerja dan evaluasi pengukuran pengujian
pada item yang sama atau serupa oleh 2 atau lebih laboratorium sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Sehingga ada sedikit penekanan yang berbeda. Ketika kita mengikuti uji profisiensi, maka di sana sudah termasuk uji banding antar laboratorium. Tetapi ketika kita melakukan uji banding antar laboratorium, itu bisa kita lakukan secara mandiri. Dan itu tidak termasuk uji profisiensi. Kemudian mengapa kita melakukan uji banding antar laboratorium atau ya termasuk uji profisiensi? Bahwa di sini sebenarnya membandingkan bagaimana laboratorium bisa menghasilkan hasil pengujian atau hasil kalibrasi yang valid. Nah, ketika itu maka perlu dibandingkan dengan laboratorium lain, sehingga di sana nanti termasuk dibandingkan kemampuan atau skill dari personel pelaksana pengujian, termasuk juga peralatan yang digunakan. Kemudian secara tidak langsung juga akan membandingkan kondisi dari laboratorium, termasuk juga metode yang digunakan. Jadi uji banding antar laboratorium bisa saja menggunakan metode yang berbeda antara lab yang satu dengan lab yang lain. Atau bisa juga menggunakan metode yang sama. Sehingga secara keseluruhan ini juga membandingkan bagaimana sistem manajemen mutu yang ada di suatu laboratorium dengan laboratorium lain. Laboratorium lain yang menjadi acuan atau menjadi referensi. Kemudian secara benefit, maka dengan melakukan itu laboratorium bisa mengevaluasi dan memonitor kinerjanya. Ketika hasilnya tidak memuaskan, misalkan, maka di sana lab bisa melakukan investigasi, mencari akar penyebab, dan melakukan tindakan perbaikan dan bahkan melakukan improvement. Nah, ini lanjut di berikutnya. Dengan problem identification, identifikasi masalah yang ada, misalkan bila hasilnya tidak memuaskan, maka ada peluang untuk melakukan peningkatan. Sehingga ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan terkait dengan hasil pengujian atau hasil kalibrasi yang dikeluarkan oleh laboratorium. Kemudian bisa juga melihat efektivitas dan comparability dari metode yang digunakan. Maka metode tadi bisa jadi tidak harus sama, bisa juga metode yang digunakan adalah metode berbeda. Kemudian uji profisiensi termasuk uji banding antar laboratorium itu juga dapat digunakan untuk memvalidasi ketidakpastian pengukuran yang ada di laboratorium, termasuk juga di laboratorium pengujian. Kemudian secara keseluruhan itu mendukung, mensupport jaringan atau rantai ketelusuran pengukuran. Jadi itu benefit yang bisa diperoleh oleh laboratorium. Kemudian
uji banding antar laboratorium ada beberapa skema. Yang pertama, skema kualitatif bila laboratorium diminta mengidentifikasi komponen bahan uji, skema kualitatif. Ini lebih khususnya untuk uji profisiensi. Kemudian transformasi data, berkaitan dengan transformasi data. Bila laboratorium diberi sekumpulan data dan diminta untuk mengolah data dan untuk memberikan informasi lebih lanjut. Jadi ini berkaitan dengan validitas pengolahan data, transformasi data, sehingga laboratorium diberikan serangkaian data yang diminta untuk menganalisa sampai didapatkan hasil pengujian. Kemudian bisa juga dengan menggunakan pengujian item tunggal. Bila satu bahan dikirim ke sejumlah laboratorium secara berurutan dan dikembalikan ke penyelenggara pada interval tertentu. Ini biasanya berkaitan dengan pengujian tidak merusak atau non-destructive testing. Sehingga ya seperti juga di laboratorium kalibrasi, item yang atau artefak atau sampel yang digunakan untuk sebagai uji banding itu digilir, diputar dari satu lab ke lab lain untuk dilakukan pengujian. Kemudian bisa juga dengan analisis one-off, bila laboratorium diberi satu bahan uji untuk saat tertentu. Ini biasanya berkaitan dengan kepentingan penyelenggara dan laboratorium terkait dengan penyelenggara, sehingga misalkan secara reguler lab didistribusikan suatu sampel untuk dilakukan pengujian dan hasilnya dibandingkan dengan lab lain. Kemudian bisa juga skema berkelanjutan bila laboratorium diberi satu bahan uji pada interval yang teratur secara berkelanjutan. Ini mirip-mirip juga dengan analisis one-off. Kemudian bisa juga berkaitan dengan pengambilan sampel. Bila individu atau organisasi diminta untuk mengambil sampel untuk analisa berikutnya. Jadi yang dibandingkan adalah berkaitan dengan kegiatan pengambilan sampel. Jadi fungsi utama program uji profisiensi ataupun uji banding antar laboratorium adalah untuk menilai kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian. Kemampuan di sini berarti adalah kinerja, performance dari laboratorium dalam melakukan pengujian dan atau pengukuran, ya termasuk di dalamnya kalibrasi, secara kompeten yang sudah atau sedang diupayakan proses akreditasinya. Jadi di proses akreditasi juga menuntut untuk uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi itu dilakukan oleh laboratorium yang sedang atau akan mengajukan akreditasi. Karena kembali lagi bahwa uji profisiensi itulah yang dapat menunjukkan bahwa sebuah laboratorium mampu melakukan pengujian parameter tertentu atau
kalibrasi lingkup tertentu. Nah, untuk lab kalibrasi ada spesifik tambahan bahwa fungsi dari uji profisiensi adalah juga mengevaluasi CMC, Calibration Measurement Capability. Jadi sama juga tadi sudah disebutkan salah satu benefit uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium adalah memvalidasi ketidakpastian pengukuran. Nah, di dalam laboratorium kalibrasi secara spesifik disebut sebagai CMC. Kemudian kita bahas selanjutnya uji profisiensi dalam kaitannya dengan akreditasi laboratorium. Jadi uji profisiensi merupakan salah satu cara yang digunakan suatu badan akreditasi untuk menilai kinerja dari laboratorium yang diakreditasi. Kemudian dalam suatu sistem akreditasi, beberapa jenis uji profisiensi yang sering digunakan, diantaranya adalah uji profisiensi bilateral, kemudian skema uji profisiensi yang dijelaskan dalam ISO 17043. Artinya kalau uji profisiensi yang sesuai dengan ISO 17003 berarti mengikuti ke penyelenggara uji profisiensi. Atau uji banding antar laboratorium yang dirancang untuk kegunaan selain uji profisiensi. Termasuk misalkan berkaitan dengan validasi metode misalkan. Atau penetapan nilai, karakterisasi material, misalkan material yang sifatnya sebagai reference material. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu pelaksanaan uji banding antar laboratorium. Bagaimana alur atau proses yang ada pada interlaboratory comparison atau uji banding antar laboratorium. Yang pertama diawali dengan konfirmasi sampel atau parameter yang diuji, termasuk di dalamnya sampel. Kemudian ketika itu dilakukan uji profisiensi, maka mengapa uji profisiensi itu dilakukan atau background seperti itu, latar belakang, termasuk juga kriteria. Karena kalau uji profisiensi harus ada kriteria yang ditetapkan. Kemudian persiapan dokumen. Di sini yang disiapkan adalah jadwal dan juga protokol atau proposal. Bagaimana nanti misalkan kalau ada preparasi sampel, bagaimana sampel harus disiapkan, kemudian hal-hal lain termasuk kondisi lingkungan ataupun metode pengujian yang harus dilakukan. Apakah harus sama metodenya sesuai yang ditetapkan oleh laboratorium atau bisa berbeda. Nah, ini kesepakatannya tertuang di dalam protokol uji banding antar laboratorium. Kemudian
penyiapan sampel, ini terutama untuk sampel pada pengujian yang destruktif, artinya setelah pengujian sampel sudah tidak bisa digunakan. Maka preparasi sampel memegang peranan penting karena tadi di definisi bahwa item pengujian atau sampel yang diuji itu harus sama atau yang memiliki kemiripan. Nah, di sini diperlukan statistik berkaitan dengan uji homogenitas dan stabilitas dari sampel yang disiapkan. Kemudian selanjutnya menginformasikan ke peserta yang melakukan uji banding antar laboratorium. Jadi uji banding bisa dilakukan sendiri, artinya laboratorium salah satu bertindak sebagai peserta dan juga sebagai penyelenggara. Bila dimungkinkan, sedapat mungkin ketika penyelenggara dan peserta itu adalah laboratorium yang sama, maka independensi perlu dijaga dan dipastikan. Kemudian konfirmasi berkaitan dengan dokumen dan peralatan ke peserta, termasuk juga ya ini berarti distribusi dari dokumen protokol yang sudah disusun dan sudah disiapkan oleh laboratorium. Kemudian itu sampel didistribusikan dan dilakukan pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disebutkan di dalam protokol. Kemudian lab setelah melakukan pengujian mengirimkan hasil dari pengujian yang dilakukan kepada penyelenggara, atau penyelenggara mengumpulkan data dari lab uji banding, baik itu lab peserta ataupun lab reference, lab acuan. Kemudian diolah datanya, dianalisa datanya, kemudian disiapkan laporan. Disiapkan laporannya termasuk hasilnya, apakah hasilnya memuaskan atau hasilnya menyatakan tidak berbeda secara statistik, atau hasilnya tidak memuaskan atau hasilnya berbeda, yang tentunya ketika hasilnya tidak memuaskan atau berbeda, di sana perlu ada upaya untuk improvement, untuk peningkatan, untuk perbaikan terkait dengan hasil uji banding yang tidak memuaskan atau hasil uji banding yang berbeda dengan lab acuan. Karena ketika hasil itu berbeda, maka laboratorium sebenarnya tidak mampu untuk melakukan pengujian. Karena hasil yang dikeluarkan itu berbeda dengan lab acuan. Kemudian secara sirkulasi untuk sampel ini bisa bermacam-macam. Di samping berkaitan dengan
karakteristik sampelnya, misalkan tadi non-destruktif atau destruktif, bisa juga terkait dengan administrasi atau kemudahan distribusi. Jadi yang pertama itu adalah star type. Jadi sampelnya disebar langsung ke semua peserta. Kemudian ada round type yang digilir. Jadi sampel atau item pengujian itu digilir, diuji oleh lab 1, kemudian dikirimkan ke lab berikutnya untuk dilakukan pengujian dan seterusnya sampai kembali lagi ke penyelenggara. Atau bisa juga kombinasi dari dua hal tersebut. Ini kalau jumlah labnya cukup banyak. Tapi kalau jumlah labnya 2 atau 3 itu bisa lebih sederhana. Kemudian berkaitan dengan uji banding ataupun uji profisiensi, laboratorium kalibrasi atau laboratorium pengujian yang mengajukan akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional minimal harus berpartisipasi pada satu uji profisiensi atau program uji profisiensi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi terkemuka berdasarkan prinsip ISO IEC 17043 untuk lingkup akreditasi utama yang sedang diajukan akreditasi. Jadi di sini berarti mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh PUB, penyelenggara uji profisiensi yang terakreditasi berdasarkan ISO IEC 17043. Kemudian jika tidak ada program uji profisiensi, jadi tidak tersedia atau tidak sesuai, laboratorium diharuskan untuk berpartisipasi dalam perbandingan antar laboratorium. Jadi yang utama yang diminta adalah uji profisiensi, karena di sana peserta benar-benar independen terhadap penyelenggara, sehingga penyelenggara yang secara independen mengorganize dan menyiapkan sampel sampai pengolahan data dan penyajian hasil. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, bisa laboratorium berpartisipasi atau melakukan perbandingan antar laboratorium. Lebih baik dengan setidaknya 3 laboratorium. Kemudian jika perbandingan antar laboratorium tidak dapat ditetapkan, untuk biasanya untuk spesifik khusus pengujian tertentu yang memang baru ada di satu laboratorium, maka laboratorium diminta untuk mendemonstrasikan data yang berbasis kinerja internal. Jadi sesuai dengan penjaminan mutu internal yang diterapkan oleh laboratorium berdasarkan klausul 7.7 ISO 17025. Selanjutnya, ketika hasil uji banding atau hasil uji profisiensi didapatkan outlier
atau tidak memuaskan atau dinyatakan berbeda secara signifikan dengan lab reference, maka laboratorium harus mencatat tindakan korektif dalam menanggapi kinerja di proficiency test atau di uji banding antar laboratorium. Jadi penting untuk melakukan tindakan korektif, dan itu harus ketika hasil baik uji profisiensi ataupun uji banding antar laboratorium tidak memuaskan. Kemudian lab harus memelihara tindakan korektif dan mencatatnya pada rencana profisiensi test. Ini ada formnya, nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Kemudian efektivitas tindakan korektif tersebut akan diverifikasi oleh asesor pada saat kunjungan asesmen berikutnya. Jika diperlukan, kan dapat melakukan kunjungan tidak terjadwal untuk memverifikasi tindak lanjut hasil uji profisiensi. Jadi hasil-hasil itu akan dilihat, akan dicek. Ini ilustrasi, misalkan ada uji banding yang di sana ya kebetulan di sini yang ditampilkan hasilnya bagus. Kemudian rencana uji profisiensi atau profisiensi test. Laboratorium wajib menyerahkan rencana dalam partisipasi uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium. Jadi dalam siklus akreditasinya lab diminta untuk merencanakan. Karena tadi di 17025 bahwa kegiatan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium itu merupakan kegiatan yang terencana. Kemudian laboratorium harus memiliki rencana tadi, itu berlaku untuk satu siklus akreditasi. Kemudian akan direview oleh Komite Akreditasi Nasional, dan kan dalam hal ini asesor akan mengkaji rencana profisiensi test yang diajukan oleh laboratorium terkait kesesuaian dengan ruang lingkup akreditasi. Jadi tadi dipersyaratkan di sini bahwa lingkup utama ini harus sudah dilakukan uji profisiensi atau partisipasi dalam uji banding antar laboratorium. Kemudian selama asesmen dan setiap kunjungan asesmen, baik itu surveillance, laboratorium harus memberikan bukti kepada tim asesmen bahwa laboratorium telah berpartisipasi dalam program uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium sesuai dengan frekuensi minimum, sesuai dengan persyaratan minimum berkaitan dengan frekuensi uji banding. Lebih dari itu lebih bagus. Kemudian asesor kepala, lead asesor, meninjau rencana pelaksanaan uji profisiensi 5 tahun yang sudah dilakukan dan bukti keikutsertaan dan meninjau hasilnya atau kinerja dari laboratorium. Untuk laboratorium uji dengan lingkup pengujian fisikal, pengujian mekanis,
kemudian kimia, biologi, kemudian kelistrikan, medical, dan juga yang lainnya dipersyaratkan 1 kali dalam 1 tahun. Persyaratan minimum frekuensi. Nah, kemudian selanjutnya ini lembaran atau formulir rencana dan juga realisasinya dari uji profisiensi dan atau uji banding antar laboratorium dalam satu siklus akreditasi. Ini harus dibuat oleh laboratorium, dan untuk Bapak Ibu di laboratorium yang sudah terakreditasi pasti sudah familiar dengan formulir ini. Ini contohnya yang kebetulan di capture ini untuk lab kalibrasi. Jadi di sini nanti ada beberapa macam seperti ini: lab pengujian, lab kalibrasi, kemudian lab medis. Selanjutnya berkaitan dengan evaluasi hasil dan kriteria penilaian. Untuk pengujian kuantitatif, evaluasi statistik hasil uji banding antar laboratorium bisa dilakukan dengan menghitung di antaranya, yaitu dengan Z-score atau EN number. Dan ada juga metode statistik yang lain yang bisa digunakan. Termasuk juga kalau laboratorium menggunakan uji banding antar laboratorium atau melakukan uji banding antar laboratorium dengan 1 lawan 1, maksudnya 1 laboratorium langsung dibandingkan dengan 1 laboratorium yang lain dengan sampel yang sama atau split sampel misalkan, maka statistik inferensi misalkan t-test atau ANOVA bila lebih dari 1 lab itu juga bisa dilakukan untuk evaluasi hasil dari uji banding antar laboratorium. Nah, Z-score dan EN number ini yang lebih umum digunakan oleh penyelenggara uji profisiensi, karena di sana ada penilaian, ada kriteria yang menyatakan apakah lab memiliki performa yang bagus atau memuaskan, atau sebaliknya hasil uji banding yang tidak memuaskan karena berbeda. Ini ilustrasi kalau yang dilakukan oleh penyelenggara uji profisiensi. Penyelenggara uji profisiensi ini bisa juga dilakukan oleh laboratorium yang berinisiatif sebagai penyelenggara uji profisiensi. Karena misalkan tidak ada atau tidak menemukan penyelenggara uji profisiensi untuk jenis lingkup pengujiannya, maka laboratorium berinisiatif untuk menjadi penyelenggara. Itu bisa juga seperti itu. Nah, kalau ada penyelenggara, baik itu penyelenggara uji profisiensi yang independen, yang terakreditasi, atau laboratorium yang bertindak sebagai berinisiatif sebagai penyelenggara,
Ini bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi preparasi sampel sebanyak yang dibutuhkan. Ini sesuai dengan flow yang tadi, jadi penyiapan proficiency test item atau sampel. Kemudian didistribusikan, ya tentunya harus melalui pemastian atau uji statistik, homogeneity terutama, kemudian stability, kemudian sampel didistribusikan ke seluruh peserta. Sampel diujikan, dilakukan oleh seluruh peserta, kemudian seluruh peserta melakukan pengujian pada jadwal yang sudah ditentukan dan sesuai dengan protokol yang disampaikan oleh penyelenggara uji profisiensi. Kemudian setelah pengujian dilakukan dan didapat hasil dari masing-masing laboratorium, mengirimkan ke penyelenggara. Nah, kemudian penyelenggara melakukan evaluasi, mengolah data, dan menyajikan hasil. Nah, biasa digunakan Z-score, dan hasil itu disampaikan ke seluruh peserta laboratorium. Dan yang perlu digarisbawahi, peserta laboratorium hanya mengetahui untuk hasil yang dikeluarkan oleh atau yang dihasilkan oleh laboratorium itu sendiri. Laboratorium tidak tahu kalau hasil lain itu milik atau dikeluarkan oleh laboratorium siapa. Jadi itu menjadi informasi yang hanya diketahui oleh penyelenggara atau dirahasiakan oleh penyelenggara. Masing-masing lab hanya diinformasikan hasil untuk labnya tersebut saja. Kemudian ini hampir sama dengan yang tadi. Kalau ini sirkular, jadi penyelenggara, di sini penyelenggara uji banding atau uji profisiensi, menyiapkan dan mengkoordinasikan semuanya, termasuk sampel, artefak, atau item yang akan diuji, dikalibrasi, kemudian dikirimkan ke lab reference. Kemudian baru diputar ke semua lab, dan kemudian setelah kembali ke penyelenggara, maka dicek lagi ke lab reference. Apakah hasilnya masih sama, atau selama sirkulasi berlangsung, selama perpindahan transportasi item yang diuji atau dikalibrasi dari satu lab ke lab lain, terjadi perubahan. Sehingga kalau terjadi perubahan, maka misalkan hasilnya berbeda, maka ini tidak bisa dilanjut. Nah, sekarang kita sedikit masuk ke pengenalan statistik uji banding antar laboratorium. Yang pertama, Z-score. Z-score ini laboratorium, jadi kriterianya dulu. Kriterianya untuk Z-score, kalau nilainya dari absolute Z-score itu kurang atau sama dengan 2, itu memuaskan.
hasilnya memuaskan. Kemudian kalau dia lebih besar dari 2, kurang dari 3, ini dipertanyakan, questionable. Kemudian kalau lebih dari 3, ini tidak memuaskan. Nah, 2 kategori ini bisa dikatakan tidak memuaskan, artinya harus melakukan tindakan perbaikan. Atau bisa juga kedua hal ini dapat dinyatakan bahwa hasil dari laboratorium itu tidak bagus. Artinya berbeda dengan lab reference atau kumpulan data dari peserta uji banding atau uji profisiensi. Jadi Z adalah Z-score dari laboratorium peserta, kemudian XI adalah hasil uji banding dari peserta, dan XPT adalah nilai yang ditetapkan, send value. Jadi ini nilai misalkan dari lab reference. Atau yang ditentukan dari sentral tendensi hasil uji seluruh peserta. Kemudian sigma PT adalah nilai yang mewakili sebaran data dari hasil uji seluruh peserta. Jadi hasil lab dikurangi dengan lab reference atau rata-rata atau sentral tendensi, ya lebih tepatnya, dari hasil uji seluruh peserta dibagi dengan standar deviasi atau sebaran yang mewakili hasil dari seluruh peserta uji profisiensi. Itu Z-score, sehingga ketika jauh dengan lab reference atau jauh dari kumpulannya, maka bisa dipastikan nilai Z-score-nya besar. Kemudian ada Z-accent score, ini hampir mirip dengan Z-score. Ketika ada kekhawatiran tentang ketidakpastian, jadi ini melibatkan nilai ketidakpastian yang ditetapkan. Jadi di sini UXPT ini adalah ketidakpastian. Misalnya ketika UXPT lebih besar dari 0,3 standar deviasi atau sebaran dari keseluruhan peserta, maka ketidakpastian dapat diperhitungkan untuk memperluas pembagi skor kinerja yang di sini. Untuk kriteria Z-accent score ini sama, tidak ada perubahan. Jadi kalau absolute Z-score kurang atau sama dengan 2 itu memuaskan. Kalau di antara 2 dan lebih kecil dari 3 dipertanyakan. Kalau lebih besar 3 ke atas, maka dinyatakan tidak memuaskan. Kemudian yang berikutnya Z-score. Z-score ini
mirip dengan normalized error, EN number, nanti dibahas setelah ini. Z-score berguna ketika tujuan dari skema uji profisiensi untuk mengevaluasi kemampuan peserta dalam mendapatkan hasil yang mendekati nilai yang diberikan pada ketidakpastian yang diklaim. Jadi memberikan penilaian yang ketat atas hasil lengkap yang disampaikan oleh peserta. Jadi nilai hasil pengujian atau nilai hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya. Jadi kita lihat di sini ini nilainya dan ini ketidakpastian dari nilai yang dihasilkan oleh peserta dibandingkan dengan ini nilai lab reference, ketidakpastian lab reference, atau ini adalah nilai dari central tendency, dan ini ketidakpastian dari yang ditentukan dari seluruh peserta uji profisiensi. Nah, kemudian selanjutnya adalah EN score atau EN number. Ini lebih banyak digunakan di lab kalibrasi. Jadi ketika tujuan skema uji profisiensi adalah untuk mengevaluasi kemampuan peserta untuk mendapatkan hasil yang dekat dengan nilai yang diberikan dalam ketidakpastian yang diperluas, yang diklaim oleh peserta. Jadi di sini ini U besar, ini adalah ketidakpastian diperluas atau expanded uncertainty. Yang di sini juga sama, ini adalah expanded uncertainty. Biasanya ditetapkan dalam confidence level interval 95%. Nah, ini biasanya digunakan di dalam lab kalibrasi, tapi dapat juga digunakan untuk uji referensi lainnya. Misalkan pengujian mekanik, itu bisa juga. Nah, kriterianya itu adalah kalau absolut nilai EN kurang atau sama dengan 1 itu memuaskan. Di atas 1 tidak memuaskan. Atau dinyatakan hasilnya berbeda. Jadi itu EN number. Nah, secara keseluruhan ada 2 yang berkaitan dengan pengolahan data. Bisa Z-score lebih banyak di pengujian, jadi pengukuran statistik dari hubungan skor, yaitu berapa banyak standar deviasi di atas atau di bawah rata-rata populasi dengan rata-rata dalam satu set score. Jadi perbedaan data yang dihasilkan suatu lab dibandingkan dengan kumpulan, kemudian diperhitungkan juga variasi atau standar deviasi, yaitu sebaran datanya. Ini adalah evaluasi statistik yang digunakan untuk meninjau hasil semua peserta dan mengidentifikasi outlier dan pengecualian data mereka dari hasil uji profisiensi. Kriterianya sama seperti yang tadi. Kemudian normalized error atau EN number adalah evaluasi statistik yang digunakan untuk
membandingkan hasil uji profisiensi antara peserta dan laboratorium referensi yang menyertakan ketidakpastian dalam hasil pengukuran. Ketidakpastian di sini adalah ketidakpastian diperluas atau expanded uncertainty. Biasanya EN number ini adalah evaluasi pertama yang digunakan untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian atau memuaskan atau tidak memuaskan dalam uji profisiensi. Kriterianya seperti yang tadi, EN number. Kalau dia hasilnya dalam absolut nilai EN absolut kurang dari 1, itu atau sama dengan 1, memuaskan. Di atas 1, lebih besar dari 1, ini tidak memuaskan. Kemudian ini merupakan pengantar saja. Secara detail berkaitan dengan statistik yang digunakan untuk evaluasi hasil uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium ini termuat pada ISO 13528. Ini cukup panjang penjelasannya dan sebagai pengantar ini yang untuk pemahaman awal. Nah, kemudian kita bisa lihat dari analisa statistik tadi dengan kriteria-kriterianya tadi. Misalkan ini salah satu contoh hasil uji banding antar laboratorium yang menghitung, yang menentukan nilai Z-score dan zeta-score. Kemudian yang merah seperti ini, yang merah-merah ini, termasuk yang ini, itu adalah yang tidak memuaskan. Yang kuning itu dipertanyakan. Kemudian yang hijau muda ini yang memuaskan. Jadi bisa dilihat nilainya. Kemudian metode bisa kita lihat di sini metodenya bermacam-macam atau teknik ya. Ini teknik bisa juga itu dikaitkan dengan alat atau instrumentasi yang digunakan. Kemudian uji banding antar laboratorium atau uji profisiensi bisa juga dilaporkan dalam visual grafik. Contoh seperti ini. Jadi nilai sudah digambarkan termasuk masing-masing laboratorium. Jadi masing-masing laboratorium diberikan kode dan pemilik kode itu yang diberitahu bahwa dia lab tersebut kodenya nomor berapa. Lab lain tidak tahu. Kode selain kode labnya sendiri, dia tidak tahu kode tersebut lab mana. Karena itu hanya diketahui oleh penyelenggara. Kemudian bisa dilihat di sini yang merah ini adalah outlier. Kemudian disertakan juga di sini spek ya, spek atau acceptance limit. Tapi ini yang dinyatakan dari grafik
ini berkaitan dengan acceptance limits ya. Jadi ketika melebihi itu outlier atau di luar acceptance limit dinyatakan outlier. Dan yang mendekati tetapi sudah di luar ini dinyatakan questionable atau dipertanyakan. Kemudian juga bisa juga dibuat dalam diagram batang yang di sana sudah ada nilai batas ya, batas dari Z-score. Jadi kalau di bawah 2, dari ini kita ambil absolut di bawah 2, ini memuaskan. Kemudian di atas 2 diperingati, maksudnya questionable. Kemudian di atas 3 ini outlier. Sehingga dengan visual seperti ini lebih mudah. Dan data dari laboratorium sudah diurutkan dari mulai nilai terkecil di sini sampai nilai yang terbesar. Ini sama, hanya penentuannya lebih detail. Ini Z-score between lab, artinya antar lab. Yang di sini Z-score di dalam lab, artinya pengulangan dari laboratorium, di dalam laboratorium. Jadi kalau yang seperti ini berarti dia data yang dikirimkan pengulangannya, perbedaan antara pengulangan pertama dan pengulangan kedua cukup besar, sehingga ketika diolah datanya hasilnya adalah outlier untuk Z-score within lab. Kemudian informasi tambahan, ada banyak penyelenggara uji profisiensi, baik itu di Indonesia atau di luar. Dan di Indonesia pun oleh Komite Akreditasi Nasional sudah ada beberapa penyelenggara uji profisiensi yang sudah terakreditasi dengan ISO 11043. Nah, ini contoh FAPAS, penyelenggara uji profisiensi yang sangat terkenal dari luar. Kemudian ini salah satu contoh BPSDM, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, ya, bukan BPSDM, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM menyelenggarakan uji profisiensi, dan banyak penyelenggara, termasuk juga tadi yang lebih kita fokuskan adalah uji banding antar laboratorium yang bisa kita lakukan oleh kita sebagai laboratorium. Kemudian ini jadi capture screenshot dari websitenya Komite Akreditasi Nasional untuk ini lab pengujian ya. Ya, ini lab pengujian. Tapi harusnya yang di screenshot ini adalah
penyelenggara uji profisiensi yang terakreditasi. Ada juga di sana. Ini sepertinya tidak tepat untuk screenshot-nya. Jadi mirip seperti ini. Jadi nanti di direktori LPK di sini kita bisa pilih penyelenggara uji profisiensi, PUP, penyelenggara uji profisiensi. Nanti ada nomor akreditasinya, nama organisasinya, nama PUP-nya, penyelenggaranya, alamat dan informasi yang lain, dan yang penting adalah lingkup uji profisiensi yang sudah terakreditasi itu apa saja. Kemudian ini kita sudah ke penghujung, kita review kembali lagi ke ISO 17025 klausul 7.7. Pemastian keabsahan hasil. Jadi apa yang terkait dengan uji banding antar laboratorium, uji profisiensi itu berkaitan dengan pemastian keabsahan hasil. Di 7.7.2, laboratorium dipersyaratkan untuk memonitor kinerjanya dengan cara membandingkan dengan lab lain. Jadi ya secara internal di 7.7.1 di ISO 17025 itu lab diminta untuk memastikan kinerjanya secara internal atau penjaminan mutu internal. Nah, untuk uji banding antar laboratorium itu adalah bagian dari penjaminan mutu eksternal, yaitu memantau kinerja laboratorium dengan membandingkan hasilnya ke laboratorium yang lain. Nah, tadi sudah kita bahas. Yang pertama, uji profisiensi. Kemudian yang kedua adalah uji banding antar laboratorium selain uji profisiensi. Nah, yang kedua ini yang menjadi bahasan utama kita siang hari ini. Kemudian ISO IEC 17043 ini merupakan standar yang digunakan untuk akreditasi penyelenggara uji profisiensi. Sehingga kalau suatu penyelenggara uji profisiensi sudah terakreditasi 17043, maka penyelenggara itu dapat dianggap atau dikonsider sebagai penyelenggara yang kompeten. Sama juga lab pengujian atau lab kalibrasi kalau sudah terakreditasi ISO IEC 17025 dianggap sebagai lab yang kompeten. Jadi itu sebagai summary yang terkait dengan pembahasan kita siang ini, yaitu uji banding antar laboratorium. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Alhamdulillah ya Pak ya, udah selesai. Makasih Bapak atas pemaparan materinya ya. Sama-sama, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Ini sudah banyak yang bertanya nih Pak. Ada 35 nih. Berapa ya ini Pak? Banyak banget. Kita dari satu-satu ya Pak ya. Baik, baik Pak. Oke.
Ini dari yang pertama dari Bapak Ulil Mi'raj Nizar SPT gitu Pak. Dia mau tanya nih. Kalau uji banding antar laboran itu kan ada sampel yang sudah disiapkan seperti sampel khusus. Jika hasil yang dikerjakan antar laboran kurang baik antar lab, kira-kira laboran tersebut keluar dari range yang ditetapkan, apakah laboran tersebut dianggap tidak bisa bekerja atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Seperti itu Pak. Bagaimana ini Pak? Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Ulil Mi'raj. Ulil, Bapak Ulil, iya. Ya, jadi kalau yang saya tangkap laboran ya, laboran ini adalah analis atau pelaksana atau personel yang melakukan pengujian. Jadi misalkan di labnya Pak Ulil melakukan uji banding antar laboran, berarti uji banding antar analis. Nah, ini masuknya berarti intra laboratory comparison. Jadi uji banding di dalam laboratorium. Kemudian jika hasil perbandingan tadi itu kurang baik, artinya misalkan ada satu personel senior gitu, atau yang sudah berpengalaman, sudah lama menangani analisa tersebut dibandingkan dengan personel yang lain. Nah, kemudian ternyata hasilnya keluar range, artinya berbeda. Jadi yang personel yang dibandingkan itu hasilnya jauh dengan terhadap personel yang sudah berpengalaman, personel yang sudah senior. Nah, apakah laboran tersebut dianggap tidak bisa bekerja? Jadi karena ini di dalam laboratorium, maka tidak bisa secara langsung, secara serta-merta laporan tersebut dianggap tidak bisa bekerja. Tetapi laboratorium sudah bisa mengidentifikasi bahwa di antara personelnya hasilnya berbeda. Dan itu akan memberikan dampak resiko terhadap hasil pengujian yang dikeluarkan oleh laboratorium. Sehingga laboratorium harus melakukan investigasi, melakukan tindakan perbaikan berkaitan dengan hal ini. Misalkan dengan meneliti apa yang menyebabkan berbeda. Kemudian kalau juga diperlukan, maka bisa menggunakan perbandingan dengan lab lain. Karena dengan lab lain bisa disimpulkan mana. Jadi lab lain ini yang kita anggap benar-benar lab reference, artinya lab yang sudah punya reputasi dalam melakukan pengujian dan itu diakui oleh kalangan laboratorium. Itu yang pertama. Atau yang kedua, untuk memastikan hal tersebut, bisa juga menggunakan CRM, Certificate Reference Material, yang dengan menggunakan CRM itu nilai benar sudah diketahui. Jadi ketika berbeda jauh dengan nilai benar, maka kesimpulannya akan lebih kuat dan bisa mengarah memang laboran tersebut dianggap kurang kompetensinya kurang dalam melakukan pengujian. Saya kira itu untuk pertanyaan Pak Ulil yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu menjawab dari pertanyaan Pak Ulil ya. Oke, kita selanjutnya
Ini mau acak apa gimana nih Pak? Banyak sekali soalnya yang bertanya. Ya terserah dari Mbak Elsa selaku moderator Oh bagaimana. ya, oke, kita acak aja ya Pak ya. Baik. Ini dari Ibu Purniati Maklim S ya. Bagaimana solusi yang dilakukan terkait parameter yang jarang diuji, PME-kan oleh provider? Itu bagaimana Pak? PME, apa ya PME? Uji PME. Parameter pengujian air maksudnya Pak. Parameter pengujian air, PME-nya. Diuji parameter pengujian air. Bagaimana solusi yang dilakukan terkait parameter yang parameter pengujian air yang jarang diuji, PME-kan oleh provider. Oh, mungkin uji banding ya atau uji profisiensi ya. Iya. Ini seperti itu. Nah, kalau jarang ini berarti masih bisa. Berarti yang diperlukan adalah penjadwalan dari laboratorium. Karena jarang, maka harus di planning, harus direncanakan. Karena uji banding atau uji profisiensi itu harus dilakukan dan harus direncanakan dalam satu siklus akreditasi untuk lab akreditasi ya, yang sedang atau sudah terakreditasi. Jadi satu siklus 4 tahun itu harus punya planningnya. Nah, 4 tahun kan waktu cukup panjang, sehingga kalau itu jarang masih memungkinkan. Kapan nanti itu dilakukan? Nah, itu harus dihubungi providernya. Misalkan dilakukan kapan? Istilahnya semacam inden. Kita sudah menyatakan kesanggupan nanti sebagai peserta, karena ini memang kita butuhkan dan providernya jarang. Tetapi kalau yang tadi memang tidak ada, nah itu bila dimungkinkan kita harus uji banding ke luar negeri. Tapi kalau itu tidak memungkinkan juga, ya itu tadi. Harus dikuati dengan bukti-bukti penjaminan mutu internal. Jadi klausul 7.7.1 itu perlu diperbanyak parameter-parameter atau hal-hal kegiatan penjaminan mutu internalnya supaya memberikan kepastian bahwa hasil yang diberikan oleh laboratorium itu benar-benar bisa dijamin validitasnya. Saya kira itu untuk pertanyaan Bu Purniati. Iya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Purniati ya. Selanjutnya ini ada dari Bapak Wisnu Setia Nugraha. Jika lab kimia punya banyak ruang lingkup pengujian dan parameter, bagaimana cara memilih lingkup yang sekiranya mewakili? Karena secara cost akan sangat mahal jika semua diikutkan profisiensi tes. Cara mewakilinya yang mana gitu Pak? Cara memilihnya seperti itu. Iya. Jadi kembali lagi ke apa namanya? Tadi di materi ada disampaikan berkaitan dengan kebijakan Komite Akreditasi Nasional tentang uji profisiensi. Nah, di sana ada per lingkup atau skop ya, pengujian. Jadi skupnya luas, ada kimia, ada mekanik, ada fisik, ada kelistrikan. Nah, skop itu setidaknya dipilih satu itu per tahun harus dilakukan. Sehingga nanti tahun ini lingkup tertentu, parameter pengujian tertentu. Nanti masih dalam lingkup yang sama tahun berikutnya itu parameter yang lain. Nah, atau bisa juga kita
mengambil, misalkan kita hanya pengujian kimia misalkan. Nah, pengujian kimia itu kita bisa self assessment, melihat lab kita. Ini kalau di scoping itu, kalau dipilah-pilah, parameter yang bisa dikelompokkan ini berapa saja. Nah, ya sudah, ketika ketemu misalkan ada 2 kelompok atau 3 kelompok, nah masing-masing itu kita jadwalkan. Kita jadwalkan dalam 1 tahun itu ada parameter yang dalam frekuensi 1 tahun sekali ada parameter itu dilakukan uji profisiensi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaannya Pak siapa tadi? Pak siapa tadi? Kita scroll, maaf Pak. Aduh. Dari Bapak siapa tadi ya? Sebentar, Bapak. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak tadi. Mohon maaf saya lupa. Ayo kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Oke. Ini ada dari Bapak Agis Dwiki Hermawan. Izin bertanya Pak, pada slide halaman 30, pada tabel hasil Z dan Zeta score, terdapat hasil Z score memuaskan namun Zeta score tidak memuaskan. Begitupun sebaliknya, dengan kondisi tersebut, apa yang menyebabkan bisa berbeda dan bagaimana interpretasi kesimpulan akhirnya Pak? Nilai mana yang lebih cocok digunakan sebagai kesimpulannya? Terima kasih, seperti itu Pak. Baik, berarti ke slide 30 ya? Iya Pak. Yang ini ya? Iya. Pertanyaannya tadi, oh ya. Jadi ya ini ada berbeda, ada Z dan Zeta score berbeda. Kenapa? Ya karena memang parameternya yang berbeda. Termasuk misalkan kalau Zeta, jadi kita lihat di sini, kalau Zeta score itu ketidakpastian itu diperhitungkan di sini. Sehingga kalau kita lihat di sini, nah ketidakpastian ini yang uref itu ketidakpastian. Jadi U kecil ref itu ketidakpastian baku, U besar ref itu adalah ketidakpastian diperluas atau expanded uncertainty. Kemudian U besar lab itu expanded uncertainty dari lab. Nah, Z-score itu mempertimbangkan itu. Sehingga hasilnya bisa berbeda. Nah, ini tergantung dari kebutuhan laboratorium. Makanya kalau kita ikut di penyelenggara, itu sudah di-declare, sudah disampaikan di awal. Kriterianya apa? Kemudian analisanya yang dipakai apa? Itu sudah ditentukan di awal. Ini sekedar ilustrasi saja. Nah, dalam contoh ini di akhir itu digunakan certain limits. Digunakan certain limits ini. Yang kalau nilainya di luar certain limit itu dia masuknya tidak memuaskan atau questionable. Gitu. Jadi dari yang beda-beda ini tadi
itu dia akhirnya di summarize dengan menggunakan acceptance limit. Sehingga yang mendekati batas ini dianggap sebagai questionable, yang jauh ini outlier atau unsatisfactory, tidak memuaskan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, semoga bisa dapat membantu menjawab dari pertanyaan Pak Agis ya. Ya, oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari BLPKIL DKP Jateng. Beliau bertanya, sampel uji yang digunakan untuk uji banding, apakah sampel biasa atau CRM? CRM itu kadarnya 1000 ppm, kalau diencerkan apakah bisa digunakan untuk uji profisiensi? CRM yang telah dilakukan pengenceran namanya apa ya Pak? Seperti itu Pak. Ya, jadi untuk uji profisiensi ini bisa. Jadi menggunakan CRM atau CRM yang diencerkan bisa. Jadi asalkan kriteria homogenitas dan stabilitas itu bisa dipenuhi. Kemudian berkaitan dengan nilai, ini sesuai kebutuhan. Artinya sedapat mungkin nilai itu ya sesuai dengan range pengujian yang dilakukan. Nanti nilainya jangan terlalu kecil karena nanti bisa lebih kecil dari limit of quantification, lebih kecil dari LOQ-nya. Ya, itu kurang pas. Jadi yang memang sesuai dengan rentang dari pengujian yang dilakukan. Jadi prinsipnya dua-duanya bisa dilakukan. Yang pertama, persyaratan stabilitas dan homogenitas harus terpenuhi, karena stabilitas dan homogenitas itu sesuai dengan definisinya bahwa uji banding antar laboratorium harus menggunakan item yang sama atau sampel yang sama atau yang mirip. Nah, itu diwakili dengan homogenitas dan stabilitas. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan titik ukur, rentang pengukuran. Ya, tentunya harus disesuaikan dengan pengujian yang memang dilakukan oleh lab, atau sesuai dengan rentang pengujian yang memang menggunakan metode itu. Metode kalau menggunakan metode yang sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak, semoga dapat menjawab dari BLPKIL Semoga bisa Jateng ya. menjawab. Iya, semoga bisa bermanfaat. Amin. Nah, 2 pertanyaan terakhir ya Pak ya. Oke. Ini dari Adim. Bagaimana? Oh, ini pertanyaannya banyak ya. Oh, banyak. Jadi bersinambung gitu, Pak. Bentar. Nih ada dari Ibu Delva Septi Rulita. Beliau bertanya, maaf Pak, izin bertanya kembali, mohon lebih dijelaskan Pak tentang pengolahan data untuk uji banding antar laboratorium, atau adakah contoh data uji banding yang bisa dijadikan acuan pembelajaran bagi kami Pak? Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Itu Pak. Ya, jadi untuk data ini memang di sini tidak dibahas karena cukup panjang ininya. Tapi tadi di slide itu Bapak atau Ibu bisa merujuk ke ini,
ke ISO 13528. Ini dokumennya bisa beli di SNI, Pesta. Websitenya Pesta SNI BSN. Nah, di sini lengkap dijelaskan, termasuk juga ada contoh. Misalkan untuk uji homogeneity, itu ada contoh yang bisa kita coba. Kita coba, kita hitung ulang, kita buatkan Excel-nya, kita hitung ulang, kita masukkan data-datanya, kita masukkan rumusnya, kemudian kita cocokkan hasil hitungan kita dengan hasil yang ada di ISO 13528. Nah, kalau hasilnya sama, maka perhitungan kita tadi sudah sesuai dan kita bisa menerapkan itu pada uji banding atau uji profisiensi yang kita lakukan di laboratorium kita masing-masing. Saya kira itu mungkin jawaban yang tidak menjawab secara langsung, tetapi memberikan clue, memberikan petunjuk bagaimana kita bisa mendapatkan detail dari perhitungan statistiknya. Karena ini cukup banyak dan contoh-contoh dijelaskan di appendix. Di appendix di ISO 13528. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:40 ya Pak ya. Wah, antusias dari peserta luar biasa banget Pak. Ya, cukup banyak ini pesertanya Iya, dan sangat antusias. iya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, semoga bisa terjawab di kesempatan selanjutnya seperti itu. Nah, untuk itu kita memasuki ke sesi berikutnya untuk post test, foto bersama, kemudian ada penutupan. Nah, ini untuk post testnya dapat diakses di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Post test ini bersifat wajib ya untuk persyaratan mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Oke. Baik, saya kembalikan lagi ke pihak Lab Indonesia untuk foto bersama. Bapak, Pak Ahmad dan Mbak Elsa, saya hitung ya Mbak. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Kalau foto nggak terasa ya Pak ya? Iya, terima kasih semuanya. Oke. Lab Indonesia, Lab Mania, terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah ya Bapak Ibu untuk rangkaian sesi diskusi pada siang dan sampai sore ini sudah terlaksana dengan baik. Nah, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ahmad Atsari Sujud atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua dan semoga bermanfaat, berkah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya mohon izin pamit dulu. Baik Bapak. Terima kasih. Bapak. Iya.